Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Percaya apa yang keluar dari mulut kita penuh dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan pasti itu terjadi dalam hidup setiap pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya saya mendorong dan mengingatkan terus untuk kita terlibat di dalam janji iman Natal ya. Natal sebentar lagi sudah memasuki bulan Oktober ya, November ya, dan Desember, dan tadi sudah ada tayangannya, sudah ada beberapa ibadah Natal misi yang kita adakan, baik dari anak ya, baik dari youth generation dan baik dari umum ya. Nanti ada informasi lebih lanjut lagi dalam grup mungkin WA ya. Tapi saya sekali lagi mendorong Bapak Ibu untuk kita sama-sama bergandengan tangan. Untuk kita sama-sama bersatu bergandengan tangan. Yuk kita janji kepada Tuhan. Kita iman, kita melangkah ya. Tadi sudah ditayangin totalnya baru 21 jutaan lebih. Dan dana yang kita butuhkan 75 juta kurang lebih. Percaya pada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pasti dananya Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita untuk menikmati dan merayakan Natal misi dengan teman-teman kita baik di panti jompo, panti asuhan dan yang lain ya. Mari sama-sama terlibat ya Bapak Ibu yang luar biasa. Sekali lagi ada formnya bisa langsung diisi ya. Nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahan supaya bisa sama-sama dicatat ya. Supaya kita lihat, kita percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua Bapak Ibu jangan lupa juga. Di amplop persembahan kita itu ada doa bagi Via Filis. Sekali lagi Bapak Ibu bisa bawa pulang, doakan. Tuhan saya rindu loh. Teman saya dijamah, biar dia percaya. Ayo masukkan namanya di kolom ini. Nanti kita akan sama-sama berdoa. Kita ada doa-doa ya dalam program Jemaat Kasih Karunia. Ada doa pagi, doa malam, ada puasa. Kita doa. Percaya setiap mereka akan mengalami jamahan Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan. Bapak Ibu mau dipakai dengan dahsyat yang luar biasa oleh Tuhan. Memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Jangan lupa ya, dibawa pulang, didoakan dan dibawa kembali ke tempat ini supaya sama-sama kita list, kita catat ya. Supaya kita sama-sama berdoa bergandengan tangan. Saya percaya doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya, mujizat pasti terjadi. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang Injil ya. Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk memberitakan Injil. Ya, Yesus datang untuk memberitakan kabar baik yang luar biasa. Sehingga mereka, bangsa Israel dan non bangsa Israel, mereka yang belum percaya, mereka percaya kepada Tuhan. Dan mengalami yang namanya keselamatan yang luar biasa. Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang Injil, artinya memberitakan tentang Allah yang mengasihi manusia. Manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan, ya dia ada di dalam hubungan yang luar biasa di Taman Eden. Tapi dosa memisahkan dia. Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia begitu rupa. Kalau kita baca dari Alkitab Perjanjian Lama, Allah mengutus nabinya untuk apa? Untuk bangsa Israel kembali, ayo kembali kepada dia. Karena dia sang pencipta manusia. Puji Tuhan luar biasa. Allah terus mengasihi manusia. Dia tidak lelah. Dia tidak give up untuk mengasihi kita. Makanya dia berikan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus yang luar biasa. Yesus tapi Allah menyediakan jalan keluar yang terbaik buat kita. Anak yang tunggal yaitu Yesus. Melalui karya salibnya. Yesus menggantikan posisi manusia. Sehingga manusia yang percaya dapat diselamatkan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membawa ciptaannya, untuk membawa manusia kembali kepada dia. Untuk kembali kepada Yesus, untuk percaya kepada Allah yang luar biasa. Dan mereka mengalami keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Kehendak Allah bahwa setiap manusia ciptaannya
harus diselamatkan. Itu kehendak Dia. Tetapi betul, ada free will dari manusia. Ada hak bebas yang menentukan untuk dia percaya atau tidak. Tapi dari hati Allah yang luar biasa. Dari hati Tuhan yang luar biasa. Dia rindu semua manusia tanpa terkecuali. Dia rindu untuk setiap mereka mengalami keselamatan. Kalau Yesus aja rindu, apalagi kita, orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Kita pasti juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat yang luar biasa dalam Tuhan. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul ya, yang pertama kita harus pergi beritakan Injil kepada Yerusalem, adanya keluarga kita, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Tapi Yesus katakan pergilah mereka ke seluruh dunia, ngapain? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, artinya segala manusia ciptaannya. Beritakan Injil. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu pergi. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang beritakanlah Injil. Penting untuk Bapak Ibu, kita sama-sama bergandengan tangan, bersama-sama melakukannya untuk menceritakan kabar baik yang luar biasa. Injil Yesus Kristus harus kita sebarkan dan harus kita beritakan kepada siapapun juga. Jadi perintah ayat yang tadi adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya. Untuk ngapain? Untuk pergi katanya. Pergilah ke seluruh dunia, kemanapun, dimanapun engkau berada, pergi, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik bagi mereka. Beritakanlah Injil Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus datang. Dia disalibkan. Dia mati dan dia bangkit. Dan dia menebus segala hidup kita yang berdosa. Dia menebus, dia membayar lunas. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita nggak mampu, kita nggak bisa. Tapi hanya Yesus yang memberikan hidupnya untuk menebus kehidupan setiap pribadi kita. Beritakanlah Injil. Ya, siapa yang percaya katanya pasti akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya tidak diselamatkan. Yang pertama kita akan belajar tentang berita Injil, yaitu yang pertama adalah murid-murid Yesus memberitakan Injil. Memberitakan Injil kita baca sama-sama Markus pasal yang ke-16 ayat 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang luar biasa. Mereka pun pergi, ya mereka pergi. Murid-muridnya pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Ke barat, ke timur, utara, selatan, dia pergi, dia beritakan, dia melangkah. Dan Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mereka pun pergi. Murid-muridnya pergi memberitakan Injil. Ini perintah Yesus kepada murid-muridnya, ayo kamu pergi. Kamu beritakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Percaya, orang yang punya hati memberitakan Injil kepada orang lain, Tuhan akan turut bekerja. Dan percaya ada mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa pasti terjadi. Ya, wah kalau kita melihat pemberitaan Injil itu, kita akan tercengang-cengang. Melihat karya Yesus yang luar biasa, karya Roh Kudus. Oleh sebab itu, ini perintah Yesus kepada murid-muridnya. Harus pergi beritakan Injil. Jangan kamu egois.
Jangan kamu simpan. Jangan kamu cuek, ya. Kalau dalam bahasa Jakartanya, ya mungkin Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan kamu cuek kepada yang lain. Ayo bangun, ayo bangkit, pergi. Pergi artinya dia bertindak, dia melangkah. Dia melangkah. Kemana? Nggak tahu. Ke seluruh dunia. Ya, kalau Bapak Ibu baca murid-murid Yesus, ada yang ke India, ada yang ke daerah Asia, ada yang kemana? Menyebar. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Sehingga mereka yang belum percaya, mereka boleh mengalami yang namanya keselamatan dari Tuhan. Itu yang pertama, murid-muridnya. Yang kedua, sama, gereja mula-mula juga memberitakan Injil. Kita lihat Filipus, ya. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias, anak Allah yang hidup, kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Bapak Ibu, Filipus bertindak dengan imannya. Dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Injil Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan banyak orang yang mendengar dan ada tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Ada tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Sehingga orang lain melihat dan mendengar, mereka menerima Yesus. Waktu kita juga melangkah dan bertindak, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda yang luar biasa pasti menyertai kehidupan setiap pribadi kita. Siapa lagi murid-murid Yesus gereja mula-mula? Yaitu Paulus dan Barnabas. Dia juga memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Paulus Barnabas juga melakukan hal yang sama. Apa yang Yesus lakukan untuk memberitakan Injil sehingga mereka yang belum percaya. Murid-muridnya juga melakukan itu. Gereja mula-mula juga melakukan itu. Bahkan Paulus yang kita kenal rasul yang luar biasa, dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Dan temannya Barnabas juga sama, memberitakan Injil Kerajaan. Jadi penting Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Karena Alkitab kita yang kita pegang, baik hard copy, baik soft copy yang ada di handphone kita, itu menceritakan misi Tuhan yang luar biasa. Ya, betapa Allah rindu membawa umatnya kembali kepada Dia. Betapa Allah rindu membawa umat pilihannya kembali kepada Dia. Dan setelah Yesus datang, tiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini firman Tuhan katakan. Ada jaminan yang luar biasa. Ada keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Mari sama-sama kita menyadari kita telah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Harusnya kita lakukan apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Siapa lagi? Dan bahkan sebagian besar daripada murid-murid Yesus, mereka yang adalah nelayan, tapi mereka punya hati yang luar biasa. Gak punya pendidikan yang tinggi, tapi dia punya hati untuk dipakai oleh Tuhan. Rindu hidupnya untuk menjadi berkat memberitakan Injil ke segala makhluk
mereka rindu. Saya yakin. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, mereka berdua itu orang biasa, tidak terpelajar. Mungkin SD aja enggak lulus. Mungkin dia baca aja enggak lancar. Tapi kalau dia punya hati yang luar biasa, heranlah katanya. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi Yesus pilih kita. Dia tidak lihat pendidikan kita. Dia tidak lihat strata sosial kita. Enggak lihat. Dia enggak lihat materi kita. Dia enggak lihat. Yang Tuhan Yesus lihat dalam hidup kita adalah hati yang rindu mau dipakai olehnya. Mari jemaat yang luar biasa. Milikilah hati yang sungguh-sungguh rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Memenangkan jiwa bagi banyak orang. Berita Injil yang ketiga, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Kalau Allah aja, Sang Pencipta, dia rindu supaya banyak orang percaya kepada. Dan dia mengutus anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, dikubur mati, dan dia bangkit untuk menebus hidup kita. Apalagi kita. Halo, mari jemaat yang luar biasa, milikilah hati yang rindu mau dipakai oleh Tuhan. Saya percaya waktu kita pergi melangkah, bertindak dengan iman, Roh Kudus pasti terus menyertai hidup kita. Dan kita akan mengalami tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Ia akan Tuhan lakukan dan kerjakan. Kenapa kita tidak bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa buat hidup kita? Kenapa kita tidak bisa mengalaminya? Karena kita tidak mau bertindak dengan iman. Melangkah dengan iman. Pak Ibu, jemaat yang luar biasa, harus kita pikirkan. Bagaimana dengan saudara kita? Mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Apakah kita rela nanti waktu mereka meninggal, mereka terpisah dengan kita? Mereka akan mengalami siksaan. Hidup selama-lamanya tapi disiksa. Jadi Bapak Ibu jangan punya pandangan nanti kalau mati, yang masuk neraka mati. Enggak, hidup. Tapi dia disiksa. Disiksa dalam api neraka. Ayo. Kita mulai pikirkan mereka. Jadikan mereka orang penting dalam hidup kita. Jadikan mereka menjadi via-filis hidup kita. Pak, enggak mungkin Pak. Sulit dia. Kalau saya ngomong aja dia selalu bantah. Kalau saya mau beritakan firman aja dia bantah. Gak apa-apa. Bawa dalam doa, bawa dalam doa, bawa dalam doa. Saya percaya doa sanggup mengubah hidup mereka. Doa sanggup membuka mata hati mereka sehingga mereka percaya kepada. Tapi apakah kita mau bertindak? Maka kita melangkah, pergi beritakan. Mulai di list siapa keluarga besar kita yang belum percaya, catat. Biar kita sama-sama rindu mereka berjumpa dengan Yesus dan berjumpa dengan kita nanti di kekekalan. Kita list satu-satu. Kita doakan sama-sama. Teman kerja kita, teman kantor kita, mereka yang belum percaya, kita list. Kita catat. Sekali lagi, yang menjamah, yang mengubah hidup dia, bukan kita. Bukan kita. Kita adalah alat. Hamba. Yang memiliki kerinduan untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan luar biasa. Serahkan kepada dia, Sang pemilik kehidupan. Dan pastinya dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita list teman-teman kantor kita.
yang belum percaya. Kita list teman-teman kuliah kita. Teman-teman dimanapun lah kita berada. Mungkin tetangga kita yang ada di rumah. Kita list mereka. Kita catat mereka. Bahwa mereka orang yang gak apa-apa. Percaya. Kenapa kita belum melihat sesuatu yang luar biasa? Karena kita gak bertindak. Gak berdoa setiap hari buat mereka. Gak bergumul dengan doa kita buat mereka. Waktu kita doakan setiap hari. Hati yang keras. Tuhan sanggup mengubah menjadi hati yang lembut. Hati yang tidak percaya, Tuhan sanggup mengubah hidup mereka menjadi hati yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mau pergi? Apakah kita mau melangkah dengan iman? Apakah kita sungguh-sungguh rindu mau dipakai dengan dahsyat yang luar biasa oleh Tuhan? Percaya sekali lagi waktu kita bertindak dengan iman, melangkah dengan iman, memberitakan Injil, kebenaran Injil Yesus Kristus, ada mujizat demi mujizat apa yang terjadi. Ini firman Tuhan, tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Tanda-tanda ajaib pasti berkarya buat hidup mereka. Waktu mereka memberitakan Injil Kristus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ya, mereka yang mungkin pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan dibebaskan, percaya. Ya, tapi ya kita harus bertindak. Bagaimana dengan kita, Bapak? Apakah kita hanya tenang? Yalah, yang penting saya selamat. Yalah, yang penting saya percaya. Keluarga saya juga, anak-anak saya semua percaya. Udahlah, itu aja. Ngapain saya capek-capek? Halo, Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Yuk, jangan terus kita memikirkan diri kita dan egois. Tapi mulailah buka hati kita, buka hidup kita. Biar Tuhan memberikan kerinduan yang luar biasa buat hidup kita. Beritakan Injil, beritakan kabar baik bagi hidup mereka. Tuhan mau sekali lagi memakai kehidupan kita untuk memberitakan kabar baik bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu penting. Kita harus melangkah, bertindak dengan iman kita. Kalau murid-muridnya melakukan, memberitakan firman. Gereja mula-mula memberitakan firman. Kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan, yang masih ada hidup di dalam dunia ini. Tugas kita sama. Memberitakan kabar baik buat mereka. Kabar sukacita buat mereka. Biar mereka mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita bersatu hati. Kita bergandengan tangan sama-sama. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang terus memberikan kita kuasa. Yang menolong kita. Dan pasti yakin memampukan kita untuk memberitakan Injil dengan penuh. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ya, luar biasa. Roh Kudus ada di mana Bapak Ibu? Halo? Ada di mana sekarang? Ada di hati kita. Roh Kudus ada di hati kita. Sudah dicurahkan. Dan orang yang percaya menerima kuasanya yang luar biasa. Dan harusnya kita sadar. Ada kuasa Allah yang luar biasa. Yang harus kita manifestasikan bersama-sama. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga yang luar biasa. Beritakanlah di mana kita ada. Di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Saya percaya sekali lagi ada tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Yang Tuhan akan lakukan. Makanya Bapak Ibu sebelum kita memberitakan kebenaran. Injil kebenaran yang luar biasa bagi banyak orang. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita minta Tuhan Roh Kudus memberi kekuatan yang luar biasa. Supaya waktu kita menyampaikan berita Injil itu.
Tuhan Yesus pasti Roh Kudus melembutkan hati. Sehingga dia dipersiapkan untuk mengalami yang namanya keselamatan yang daripada Tuhan. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? Yakin? Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Berita Injil adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Berita Injil adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita bilang kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan hanya di mulut. Waktu ada seorang hamba Tuhan bilang, siapa yang mengasihi Tuhan? Semua kita angkat tangan. Semua kita mencintai Tuhan. Berapa jiwa yang kau bawa untuk Tuhan? Gak ada. Sudahkah kau memberitakan Injil kerajaan surga kepada orang lain? Belum. Salah satu bukti kita, kasih kita kepada Tuhan adalah berita Injil pada orang lain. Kenapa? Karena waktu kita juga dulu belum percaya, ada orang yang berdoa buat kita. Ada orang yang menginjil buat kita. Dan kita percaya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan telah memberikan kekuatan yang luar biasa. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Harusnya kita melangkah dengan iman. Pergi katanya. Pergi menginjil. Pergi memberitakan. Kalau kata pergi itu ayo melangkah. Iman tanpa perbuatan pasti akan mati. Tapi waktu kita punya iman percaya kepada Tuhan. Kita bertindak dengan iman. Kita pergi memberitakan Injil. Tanda-tanda ajaib menyertai hidup kita. Mujizat pasti terjadi. Wah, kita pasti tercengang-cengang. Melihat kegaguman kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Tiba-tiba orang itu percaya. Tiba-tiba orang itu yang sakit kita doakan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Tiba-tiba orang yang mungkin kerasukan. Waktu kita beritakan Injil kepada mereka. Mereka dibebaskan. Tapi kalau kita nggak pergi, kita nggak akan pernah melihat mujizat yang luar biasa. Yang Tuhan melakukan kerja. Kalau kita lihat, ya, kita pelajari di firman Alkitab kita, ya, murid-murid Yesus diutus dua-dua. Wah, tanda-tanda ajaib luar biasa. Tanda-tanda ajaib. Ayo, mari bergerak jemaat yang dikasih Tuhan. Ayo bertindak jemaat yang dikasih Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua bersama-sama ambil tanggung jawab. Untuk kita melangkah dengan iman. Untuk kita pergi. Yesus katakan, kamu harus menuruti perintahku. Bapak Ibu tahu perintah agung Yesus apa? Perintah agung Yesus apa? Matius 28 ayat 19-20 apa? Pergilah. Jangan diam. Pergilah ke tetanggamu. Pergilah ke temanmu. Pergilah ke semua orang yang engkau kasihi. Yang menjadi orang-orang penting dalam hidupmu. Pergilah. 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 Beritakan. Jadikan mereka menjadi murid Yesus. Mari kita hutang loh. Iya, kepada orang-orang yang mendoakan kita. Kita hutang loh pada mereka yang memberitakan Injil kepada kita. Dulu kan kita gak percaya. Kita hutang sama mereka. Dan harus kita bayar hutang itu. Tapi tidak bayar kepada merekanya, tapi kita bayar kepada orang-orang yang belum percaya. Ya, namanya ini tokat estafet, terus berjalan. Sehingga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Keluarga kita dimenangkan bagi Tuhan. Teman-teman kita dimenangkan bagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan.